udah pengen banget gitu. Oke. Tapi qadarullah Allah berkata lain. Nah, anak Betul. saya itu Ya. udah saya daftar di sini tapi nggak diterima, Ustaz. Saya gini, waduh nih harus lulus dong, anak saya baru mau masuk sini, sementara kita ngebet banget dong Iya, ini mau iya. masuk sekolah sini. Iya. Sampai saya bilang, atau nggak gini aja deh, saya bayar langsung sekarang uang sekolahnya Iya, berapa iya. gitu kan. Yang penting anak saya lulus. Ya. Di sini nih banyak fakta yang kita temukan, anak-anak itu Al-Qurannya udah selesai, udah tuntas, dan mereka justru menjadi guru di hadapan orang tuanya. Jadi anaknya yang ngajarin ibunya ngaji. Insya Allah banget Iya, Ustaz, ya. bahkan saya pernah dengar cerita anaknya itu udah cukup banyak hafal Quran di Sampai sini. merinding saya. Ya Allah. Terus anaknya ibunya lagi ngaji subuh. Anaknya lagi baca buku aja dia bilang salah itu mah, bukan itu mah gitu. Langsung tahu ya Iya. Ustaz ya. Apa kesan pertama kali ketika hadir di lingkungan Nur Hikmah? Ya. Saya jujur aja nih ya Ustaz ya. Oke. Saya kembali lagi ke sini itu daftarin anak saya SMP itu saya langsung udah ini sekolah yang saya inginkan gitu ya. Maksudnya ini yang saya mau gitu. Saya harus bisa anak saya di sini gitu. Pokoknya saya menyerahkan seluruhnya tuh anak saya untuk dididik di sini untuk yang terbaik. Yang sesuai saya inginkan, yang saya nggak bisa ajarkan ke anak saya gitu. Jadi itu, jadi lingkungan begitu saya masuk lingkungan ini udah benar. Jadi kayak udah hati itu kayak udah menetap aja. Biasanya kalau udah pakai hati itu pasti ini ya Ustaz ya. Jelas ya. Satu kalimat aja. Kalau diminta menggambarkan Nur Hikmah, apa yang bisa Bunda ucapkan tentang Nur Hikmah? Satu kalimat ya? Iya, satu kalimat. Enggak satu kata. Satu kata ya? No. Satu kalimat aja, satu kalimat. kata. Aduh. Terlalu pendek kali ya. Apa ya, kalau Nur Hikmah ini kan bagi saya udah perfect ya Ustadz ya. Amin, Jadi, amin. Satu katanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Nur Hikmah yang dirahmati oleh Allah, hari ini alhamdulillah berjumpa dengan saya Agus Riwarman dalam satu sesi podcast yang perdana dengan tema podcastnya enhalogi. Ya. Biasanya ada pelajaran namanya biologi, ya, antropologi. Hari ini di Nur Hikmah namanya ada podcast enhalogi. Segala sesuatu anatomi tentang Nur Hikmah kita akan bahas di forum ini. Apa aja tuh? Satu, tentang kisah-kisah inspiratif dari para siswa, para guru, para orang tua, harapan guru, harapan orang tua, atau tema-tema berkaitan dengan prestasi siswa, atau juga profesi-profesi orang tua yang bisa mendelivery kebaikan-kebaikan kepada warga Nur Hikmah. Nah, di sesi pertama ini kita akan mengundang satu tokoh ya benar. Satu tokoh yang saya pikir rumahnya cukup jauh dari Nur Hikmah tapi sangat dekat hatinya dengan Nur Hikmah. Beliau adalah salah satu orang tua murid baru dari SMPT Nur Hikmah, yaitu Ibu Aprilia. Kalau Bu Aprilia, ahlan wa sahlan. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah ya. Namanya siapa sih Bu? Bunda Aprilia? Iya, nama saya Aprilia, biasa dipanggil Prilly. Prilly. Iya. Tapi kalau di lingkungan biasa dipanggil, karena nama saya Farel, maminya Farel gitu. Mami Farel. Gitu. Jadi nama-nama kayak kita ini generasi apa sih kalau gitu? Saya namanya Agus, bulan Agustus. Iya ya Ustaz. Kalau generasi bulan. Ya, kita generasinya apa sih? Milenials, boomer, apa gimana? Ya, kita itu. Kita milenials ya. Tahun 80-an. Oh, kalau saya agak lebih sedikit mudanya lagi Ustaz. Oh gitu. 90 ya? Oh, 90 ya. Jadi masih ada ya nama-nama bulan itu ya di nama kita ya. Kalau sekarang nama anak-anak itu kayak nama mobil. Iya benar, namanya Kalia. Benar Ustaz. Nama yang lebih inilah sekarang lebih keren ya. Iya.
Kasihan petugas apotek kalau manggilnya. Iya, benar. Ini aja sekolah aja susah kadang gurunya, salah ini ya. Saya suka komplain juga, ibu salah nih, nama anak saya kurang ini. Iya, gitu. Luar biasa ya. Ada nama anak murid namanya Venusaila. Waduh, itu bahasa Latin ya. Siap. Jadi nama April itu ini Bun, genealoginya. Artinya itu dari kata aperere katanya. Ya, artinya apa? Membuka. Kenapa? Bulan April itu adalah membuka musim semi. Siap. Mudah-mudahan Bunda Prilly ini juga membuka inspirasi kita di podcast perdana ini. Ya. Dan juga ini, kalau bulan Maret itu identik dengan Mars. Ya, Mars. Dan itu dewa perang kalau dalam mitologi Yunani. Nah, kalau April ini tuh dewa Aphrodite. Ini kita bicara sedikit ya sebelum masuk. Dan dewa Aphrodite itu lawan kata dari dewa perang tuh dewa cinta. Oh gitu, Masya Allah ya. Oke, langsung ya. Ini bisa panjang nih kalau kita ngomongin sejarah. Karena saya di Nurhikmah ini guru IPS. Oh gitu. Ya, saya guru. Nah, hari ini boleh nggak sih Bun diceritain gitu loh, awal mula Ibunda ini kenal Nurhikmah secara umum? Iya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustadz dan Nurhikmah juga udah mengundang saya untuk bisa mewakilin mungkin beberapa atau seluruh orang tua yang baru masuk. Nama saya sebelumnya Prilly, biasa dipanggil Mami Farel. Mami Farel. Ya, Nurhikmah itu saya sudah tahu lama Ustadz sebenarnya. Dari anak saya dari TK itu, saya juga udah tahu Nurhikmah dengan lingkungan yang deket dari sekolah juga. TK itu udah mikir gitu, oh nanti anak saya SD, saya mau ke Nurhikmah. Saya udah ke Nurhikmah dari TK itu udah nanya-nanya informasi, udah nanya-nanya ini gimana pelajarannya di sini, gimana sistemnya. Udah pengen banget gitu. Tapi qadarullah Allah berkata lain. Anak saya itu udah saya daftar di sini tapi nggak diterima, Ustaz. Kenapa sih? Iya, karena waktu itu umurnya kurang. Berapa? 5 tahun 6 bulan. Mau masuk SD ya? Iya, kebetulan masuk SD waktu itu. Sampai hari ini pun usia itu menjadi salah satu instrumen diterima siswa. Anak saya usianya kurang sekitar 4 pekan juga nggak diterima. Ya, integritas, menjaga integritas. Berarti alhamdulillah sekolahnya bagus ya Ustaz ya. Iya, value-nya dijaga. Iya, benar. Komitmennya itu walaupun maaf kata nih anak guru nih atau apa, tetap komitmen itu memang harus utama. Benar. Akhirnya nggak keterima nih. Akhirnya terus sekolah. Jadi saya nyari-nyari sekolah lain lagi yang kebetulan bisa di umur segitu. Kebetulan anak saya dapatlah sekolah yang agak lumayan jauh lah dari rumah saya gitu. Tapi umurnya bisa di situ karena beberapa di daerah lingkungan sini yang untuk sekolah Islam, SD Islam itu saya nggak bisa masuk karena anak saya itu masih kurang umur. Mungkin kayaknya kecepatan masuk. Iya benar. Kemarin salah orang tua juga kita pengen cepet-cepet anaknya sekolah gitu. Karena udah ngerasa pinter ya. Iya, ternyata salah gitu. Oh ternyata emang yang ditetapkan sama sekolah itu benar selama ini sama pendidikannya itu benar umur sekian harus masuk sekolah memang benar dan ternyata saya masukin anak saya SD lah ke sekolah lain dan emang benar banyak kekurangannya yang belum bisa dia ikutin mungkin gitu tapi ya dengan berjalannya waktu alhamdulillah mulailah kelas 1 sampai kelas 6 dari kelas 5 itu saya juga udah nih SMP-nya nanti nih ya udah punya niat gitu SMP-nya nanti tetap yaudah nanti saya pokoknya nggak mau sekolah lain gitu walaupun banyak udah saya survei juga kan ke SMP lain cuman udah enggak pokoknya tetap udah di situ aja gitu tetap di Nurhikmah aja gitu. Nah kebetulan pada saat anak saya kelas 6 itu pendaftaran Nurhikmah belum dibuka jadi aduh kepengen banget langsung saya datangin aja aduh gimana ya ini saya tanyalah ke ini ya bagian pendidikannya daftar di mana ya tapi saya nggak puas juga dengan online saya langsung datangin lah ini sekolah Nurhikmah saya tanya gimana nanti sistem pelajarannya ini dengan sekolah dari luar dengan ini bisa nggak ngikutin gitu pokoknya saya bisa alhamdulillah gitu ternyata pas belum pembukaan kita udah ngebet banget ini ya Ustaz udah ngebet banget gimana harus
Tapi ternyata banyak yang harus diikutin rangkaiannya di sini, harus tes ini, tes itu gitu. Saya udah takut juga, aduh gimana nih anak saya diterima nggak ya di sini. Memang gitu. Luar biasa sih emang. Proses administratif dan seleksi untuk masuk ke sekolah Nur Hikmah ini cukup. Iya benar Ustadz. Iya tahapannya. Jadi walaupun dengan informasi saya tanya-tanya di orang tua lain yang kebetulan anaknya sekolah sini, kebetulan saya kenal juga. Walaupun anaknya SD dari Nur Hikmah, tetap dia mengikuti rangkaian tes di sini. Sama, benar. Tidak ada dibedakan. Gitu. Makanya saya pikir udah hopeless juga, ternyata banyak juga yang dari SD Nur Hikmah ikut tes gitu kan. Sementara kuotanya cuma segini, nggak lulus deh ini gitu. Cuman nggak boleh gitulah, ke anak sendiri harus percaya diri juga gitu. Bisa gitu. Saya kasih tahu ke anak saya juga, bisa nak, abang bisa. Tapi dia mau kan memang masuk. Emang karena juga dia itu temannya juga banyak di sini Ustadz. Jadi emang dia udah punya inilah ya. Iya, jadi temannya udah baca peta di sini ya, temannya banyak ya. SD itu juga udah ada beberapa lah gitu yang kenal gitu. Jadi bang nanti sekolahnya di sana ya, di anak saya laki-laki kan, jadi di Nur Hikmah ya nak, nanti ini gitu. Nanti ada beberapa juga kok itu yang bareng-bareng. Nanti dari SD-nya juga ada juga yang mau ikut. Nggak apa-apa nanti, tapi ikut tes gitu. Tes apa? Dia bilang ini ikut tes semua sekolah kayak gitu. Saya bilang oh gitu, ya udah ikut. Ternyata saya udah takut nih, aduh ya Allah gimana nih. Anak yang masih tes SMP, ibunya yang di rumah ya, maminya yang ya Allah deg-degan ya, lulus nggak ya. Tahap pertama ya lulus, alhamdulillah ya kan. Tahap kedua, saya pikir itu Ustadz mungkin. Jadi tahap pertama itu, mungkin biar pemirsa juga tahu, tahap pertama itu adalah psikotes. Psikotes. Jadi emang kita menggunakan lembaga eksternal. Kalau tahap kedua itu tes diagnostik. Jadi ada 4 mata pelajaran yang diteskan. Kalau di SMP Nur Hikmah. Terus dan juga Quran ya. Quran tapi bukan tes Quran itu, pemetaan sih. Pemetaan ya. Setelah itu akhirnya saya pikir mungkin pemikiran saya sebagian ada juga orang tua murid yang berpikir yang mungkin bukan hanya di sekolah Nur Hikmah ya, mungkin di sekolah lain juga berpikir sekolah swasta kan tinggal yang penting bayar, gitu kan, yang penting bayar, pasti masuk nih, pasti lulus, pasti kan banyak seperti itu. Gak usah jauh-jauh juga, sampai sekarang, sampai detik ini juga banyak yang seperti itu gitu Ustaz. Kalau hanya tes itu hanya formalitas, kan gitu. Tes itu hanya formalitas, ternyata di Nur Hikmah itu bukan hanya formalitas gitu, dan bener-bener ya tes, ya anaknya. Terus saya tanya lagi informasi dari pihak sekolah, gimana ya anaknya lulus itu syaratnya gimana? Ini Bun harus dikasih tahu tuh kalau tahap pertama tuh lulus, kalau tahap keduanya nggak lulus, tahap pertama lulus sama aja tidak lulus juga. Aduh, saya gini, waduh nih harus lulus dong, anak saya baru mau masuk sini, sementara kita ngebet banget dong ini mau masuk sekolah sini. Sampai saya bilang, atau nggak gini aja deh, saya bayar langsung sekarang uang sekolahnya berapa gitu kan. Yang penting anak saya lulus. Oh nggak bisa, di sini itu punya aturan ibu gitu. Anaknya itu harus mengikuti rangkaian tes ini. Oh benar, ternyata emang sekolah ini komitmennya itu number one ya, nomor satu ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya bukan untuk mempersulit sih, lebih kepada apa? Karena memang kita buat aturan, kita komit dengan aturan, itu aja sih. Benar. Jadi itu salah satu pelajaran juga sama saya, dan salah satu nambah ilmu pengetahuan juga Ustaz. Jadi besok lusa kalau ada teman ataupun keluarga ataupun saudara yang nanya, sekolah di mana swasta ini? Itu tes. Oh, beda-beda sekolah. Ternyata tes itu bukan hanya formalitas. Emang dengan kualitas dan kuantitas anak. Saya bilang seperti itu. Bahkan hasil tes itu diplenokan bersama oleh teman-teman di satuan pendidikan. Gitu. Mungkin untuk kedepannya itu ya Nur Hikmah punya rencana untuk pengembangan anak di sini gimana melalui tes itu, kita kan nggak paham sebagai orang tua. Gitu. Pertama itu dijadikan sebagai alat pemetaan di kelas juga. Artinya bukan mengklasifikasikan anak. Misalnya kalau kelas Hanafi dengan kelas Imam Syafi'i, yang Hanafinya grade apa enggak. Tapi lebih pada apa? Agar mereka itu satu kelas itu proporsi, saling bersinergi. Tidak memetakan kayak dulu kita lah kan. Iya benar. Kalau kelas A itu yang paling keren, kelas D-nya yang ampun-ampun. Alhamdulillah ya seperti itu. Makanya begitu saya alhamdulillah lulus, oh langsung dinyatakan lulus, langsung tenang ya Allah, alhamdulillah. Berarti ini udah tinggal sekian ratus anak dari sekian ratus gitu. Berarti lumayan banyak juga yang gugur ya Ustadz ya pada saat tes itu ya. Bukan hanya banyak yang gugur sih sebenarnya.
ada juga banyak juga yang sudah kita tolak sebelum mendaftar karena gitu. udah selesai. Kita hanya 2 bulan sih, hanya 2 bulan. Berarti Nur Hikmah salah satu favorit juga ini Ustadz di sini. Iya, Alhamdulillah ya. Tapi Ustadz pada saat anak saya tes itu, saya juga cari sekolah cadangan ini. Pasti. buat jaga-jaga kan. Iya. Saya ambil formulir dari sekolah lain. Iya. Yang penting saya udah bayar formulir aja. Udah nanti kan tesnya kebetulan memang Nur Hikmah duluan. Alhamdulillahnya. Jadi dia emang belakangan waktu itu tes yang sekolah satu. Jadi ngebantu juga ya kalau kita duluan ini ya. Makanya saya udah takut juga. Ya Allah, ini kalau nggak diterima nih saya sementara cuman nggak punya pilihan sekolah lain nih gitu. Cuman diskusi sama suami saya, ya udah ambil deh formulir dari sekolah lain buat jaga-jaga gitu. Takutnya kita nggak keterima, nanti anaknya gimana, mau sekolah di mana, pendaftaran lain udah tutup. Gitu. Oh iya benar juga, udah saya ambil lagi. Tapi saya malah, ya penting saya udah ambil formulir, tapi nggak berharap sih ada saya sekolah di situ gitu, di tempat saya ambil formulir itu gitu. Yang sedih juga. Berharapnya, aduh ayo dong bang belajar sampai yang penting lulus deh. Udah mami, kalau anaknya kan gitu ya Ustadz ya, kalau anak-anak ya udah tenang aja, santai gitu. Kita yang orang tua ya Allah. Easy. Kita yang orang tuh bener-bener gimana dong bang, nanti ini besok nih tes ini nih, udah santai gitu. Jadi bener-bener gemes juga kadang-kadang. Cuman itulah mewakilin anak-anak zaman sekarang itu ya Ustaz, benar-benar yang ya kita rasa kita yang takut dia nggak mampu, padahal ternyata menurut dia itu mah gampang sebenarnya, itu biasa gitu. Cuman kitanya aja kadang orang tua yang terlalu gimana gitu. Menarik. Nah sekarang yang kedua nih pertanyaannya nih, menurut Bunda nih apa kira-kira yang menjadi daya tarik Bunda sehingga mau menyekolahkan anak di lingkungan Nur Hikmah? Apa sih vokal poin utamanya? Gitu? Kalau saya pribadi, poin utamanya memang saya mencari sekolah yang bisa mendidik anak saya untuk nilai keagamannya lebih bagus. Goalsnya keagamaan. Iya, goalsnya tuh keagamaan kalau saya. Karena insya Allah kalau agamanya sudah dapat, kalau goals lain itu bisa kita ikutin dari apa saja gitu. Benar. Kayak misalnya mau pendidikan atau pendidikan yang lebih bagus lagi atau apa, kita bisa ambil ekstra di luar atau apa. Cuman kalau agama saya emang prioritaskan untuk sekolah di sini tuh bukan karena agamanya lebih number one gitu. Mungkin banyak dari pihak sekolah lain, cuman saya sudah melihat dan mendengar gitu kualitasnya agama dari sekolah ini gitu. Makanya saya ya udah insya Allah saya percayakan di sini tuh, di Nur Hikmah itu sih yang daya tarik utamanya saya di sini. Jadi tapi sampelnya sudah terlihat ya. Kita pernah punya ada sampel lah ya. Benar, dari lingkungan komplek rumah aja itu saya lihat, aduh masih kelas 4, kelas 5 udah begini gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen anak-anaknya itu masih di bawah umur gitu, tapi udah menguasain begitu banyak gitu. Sementara kita aja kadang yang orang tua belum tentu bisa sama seperti anak-anak itu gitu. Dan belum tentu juga kita orang tua bisa mengajarkan seperti itu gitu. Bekal yang kita punya juga masih sedikit gitu Ustaz. Jadi yang kita kasih ke anak itu yang seadanya dari kita gitu. Tapi kalau dari sekolah kan itu utama. Iya benar. Dari utama gitu. Jadi saya lebih memaksimalkan itu sih. Di sini nih banyak fakta yang kita temukan, anak-anak itu Al-Qurannya udah selesai, udah tuntas, dan mereka justru menjadi guru di hadapan orang tuanya. Jadi anaknya yang ngajarin ibunya ngaji. Insya Allah banget. Iya. Ya. Bahkan saya pernah dengar cerita, anaknya itu udah cukup banyak hafal Quran di sini. Sampai merinding saya. Ya Allah. Terus anaknya ibunya lagi ngaji subuh. Anaknya lagi baca buku aja dia bilang salah itu mah, bukan itu mah gitu. Langsung tahu ya Ustaz ya. Jadi saya kalau goalsnya memang soal agama dan Quran, kayaknya inilah laboratoriumnya. Bahkan metode Quran, metode Umi di sini sekarang ini sekolah-sekolah Islam terpadu itu lagi banyak mengeksplor dan ingin menjadi bagian dari metode Umi, pembelajaran Quran metode Umi. Dan sebagai informasi, Nur Hikmah inilah laboratorium pertamanya sebelum metode Umi itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Makanya untuk mutu Quran ini memang kita jaga. Jadi tahapan-tahapan pengelompokannya itu
by riset sih. Kita nggak asal-asalan soal itu. Jadi emang goalsnya agama ya. Barakallahu fiik. Number one itu. Number one itu ya. Pembentukan karakter itu memang 9 tahun ini memang kita harus fokus ke sana. Siap. Kalau SMA mungkin kita boleh lah ya. Mencari sesuatu yang punya target di perguruan tingginya. Ya. Tapi kalau usia TK sampai SMP ini, kita nggak bisa mengabaikan faktor-faktor karakter. Ya. Justru di jenjang SMP ini, karakter tuh menjadi penting banget, ya kan? Mereka tuh lagi siapa saya gitu loh, ya kan? Dan dia harus mendapatkan lingkungan yang mendukung dia, untuk menuntun dia pada lensa yang lebih baik. Siap. Gitu. Oke. Oh ya, Nur Hikmah benar-benar deh. Nggak salah pilih saya. Insya Allah, amin. Amin ya. Insya Allah. Iya. Insya Allah nggak salah pilih saya masuk. Jadi kan kalau dalam raker-raker kami selalu membahas gini. Kira-kira ekspektasi orang tua dengan kenyataan sekolah ini udah sampai pada titik mana? Siap. Disparitasnya sejauh mana? Gitu kan? Jangan-jangan ada juga yang kita lakukan udah di luar terlalu jauh dari ekspektasi, juga nggak bagus kan? Ya kan? Tapi juga terlalu di bawah ekspektasi juga, wah itu PR banget, gitu. Jadi tetap ada evaluasi itu di bidang manajerial, tingkat ekspektasi dan kenyataan itu sejauh mana. Gitu. Nah mungkin terakhir ya, saya pikir terakhir, satu sebelum terakhir deh, apa kesan pertama kali ketika hadir di lingkungan Nur Hikmah? Ya. Saya jujur aja nih Ustadz ya. Oke. Saya kembali lagi ke sini itu, daftarin anak saya SMP itu, saya langsung, udah, ini sekolah yang saya inginkan, gitu ya. Maksudnya ini yang saya mau, gitu. Saya harus bisa anak saya di sini, gitu. Pokoknya saya menyerahkan seluruhnya tuh anak saya untuk dididik di sini, untuk yang terbaik, yang sesuai saya inginkan, yang saya nggak bisa ajarkan ke anak saya gitu. Jadi jadi lingkungan, begitu saya masuk lingkungan ini udah benar. Jadi kayak udah hati itu kayak udah menetap aja. Biasanya kalau udah pakai hati itu pasti ini ya Ustaz. Saya tuh ngeliat bunda ini, maksudnya udah ngambil seragam nih kan? Dia kayak udah orang Nur Hikmah lama gitu loh. Jadi udah kayak enjoy banget gitu. Iya, jadi kayak sekolah sendiri aja gitu. Karena hati kita itu udah nih sekolah ini deh saya serahkan semua sepenuhnya nih anak saya di sini gitu. Aja kemarin itu petantang-petentengnya masih pakai sepatu. Jadi di sini tuh kita nggak boleh nginjak lantai itu dengan sepatu. Makanya kayak dari situ aja itu udah normanya itu udah dari bawah banget gitu ya Ustadz ya, yang diajarkan ke anak-anak itu bahwa masuk rumah meletakkan sepatu pada masuk ke rumah itu sopan santunnya itu bagaimana gitu, ditaruh pada tempatnya, terus jangan pakai sepatu ke dalam lingkungan. Ini kan kayak rumah ya untuk anak-anak Ustadz kan, makanya kita sebenarnya sehari-hari juga kan anak-anak lebih banyak di sekolah ini gitu daripada di rumah gitu. Makanya ya saya sebagai orang tua, mungkin perwakilan dari orang tua lain menaruh harapan besar gitu untuk anak itu kita dididik di sini gitu. Kita titipkan anak kita di sekolah ini dengan harapan apa yang tidak bisa kita ajarkan di rumah, sekolah ini yang ngasih ajaran, yang sesuai keinginan kita. Ya, artinya peran kolaborasi juga menjadi penting. Iya, benar. Jangan sampai kita juga kayak laundry gitu loh. Jadi cuci di sini, di rumah kotor lagi. Nanti cuci lagi di sini. Sampai gitu aja terus. Ya alhamdulillah itu makanya. Jadi kalau di rumahnya, di sininya laundry, di rumah juga laundry. Jadi putih lah lahir batin. Amin. Insya Allah ya Ustadz ya. Pokoknya harapan saya itu mungkin sama dengan orang tua lainnya, sama mungkin orang tua yang baru-baru ini pasti milih Nur Hikmah itu udahlah ini yang terbaik lah gitu. Udah terbaik lah ini udah ibaratkan kalau ini udah nggak ada duanya deh. Mungkin banyak sih mungkin sekolah yang lebih bagus, mungkin lebih high lagi atau mungkin apa gitu. Tapi kita kan sesuai ininya juga gitu, sesuai porsian masing-masing gitu. Kita membutuhkan anak kita itu seperti ini tuh nggak harus di sekolah yang itu, di sini juga lebih mampu kok gitu. Jadi memang banyak sekolah tapi Nur Hikmah ini rumah. Iya. Sekolah banyak tapi Nur Hikmah ini rumah. Rumah ya. Jadi rumah lebih, kedua. Biar lebih homey.
kompromi, terus anak-anak juga belajar juga lebih nyaman, seperti apa yang diajarkan di rumah. Kalau di SMP itu pencahayaan mataharinya juga bagus, itu sehat, itu kelas yang sehat kalau di lingkungan Nur Hikmah. Jadi seperti kayak gini nih. Jadi hormon endorfin setiap pagi itu menstimulus kita untuk terus semangat. Gitu. Ya, dari lingkungannya juga kan, dengan di gedung yang seperti ini gitu, ternyata masih banyak pohon juga. Ada sekitar 47 pohon besar di Nur Hikmah ini. Benar. Dan itu dirawat. Saya lihat juga, ini apa ya, kantin ya, atau tempat orang makan bersama ya. Oh, bagus juga gitu kan. Jadi lihatnya, oh ya benar-benar. Berarti anak-anak ini benar-benar diarahin. Terus kesan pertama saya lagi itu masuk ke sini itu, menariknya itu begitu masuk, lihat, oh anak-anak ternyata, saya waktu itu saya belum cerita nih ya. Waktu saya daftar, saya nanya-nanya, saya diajak keliling dong, lihat anak-anak belajar. Saya langsung, alhamdulillah, berarti dipisah nih. Cewek-cewek. Kita lupa bahas itu. Gender, kelas itu gender. Yang anak laki-laki sama anak laki-laki gitu. Alhamdulillah, berarti kan dia sangat berbaurnya itu dengan agamanya itu ini banget gitu. Jadi gini, memang kita buat kelas gender agar mereka di usia remaja ini tahu batasan-batasan. Ya kan? Dan itu akan menjadi bekal bagi mereka ketika masuk SMA. Kalau di batasan SMP mereka nggak kenal itu, di SMA kita ngeri banget. Gitu. Tapi tetap kita berikan dari dasar. Fasilitas bersama untuk berinteraksi. Jadi tidak boarding full banget, nuansanya sampai. Ya, makanya salah satu tagline Nur Hikmah ini kan sekolah Islam terpadu tapi nuansa boardingnya dapet. Gitu. Jadi itu, dan gender itu by riset kami ternyata membuat anak-anak itu fokus belajar. Gitu. Lebih fokus ya. Fokus banget. Jadi ya tahulah kita kan dulu kan waktu kita SMP atau SMA, kalau kita satu kelas dengan sama gender ada aja caper-caper dikit kan. Iya, benar-benar. Tapi dengan kayak gini mereka benar-benar konsen sih. Hanya lebih pada iseng akhirnya. Makanya saya begitu masuk, lihat tangga, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok sini. Langsung saya informasikan lagi ke teman saya, kebetulan teman saya juga ini kan, ternyata sekolahnya dipisah ya, alhamdulillah loh gitu. Oh ya bagus dong gitu kan. Makanya jadi saya referensi lagi nih ke teman saya, udah kita mau situ aja gitu. Kebetulan teman saya juga, ya sih dia mungkin namanya referensi itu kan pasti kan diri sendiri juga harus lihat kan gitu. Iya kan gitu. Maksudnya walaupun kita referensi bagus gimana, tapi kita harus menilai juga gitu kan. Saya juga menyarankan ke orang tua murid kalau Bevon mendaftar, Bunda datang dulu deh. Iya, Bunda datang dulu, lihat dulu deh. Ke teman saya. Kenapa? Kita bukan penuh-penuhan kelas kalau di Nur Hikmah ini. Artinya apa? Kita ingin bermitra berjuang bersama. Jadi lihat, rasakan, setelah itu ambil keputusannya. Gitu. Benar. Dan teman saya itu juga udah sekolah-sekolah lain dia juga udah lihat kan, dan ini. Cuman terakhir dia bilang, deh, saya lihat dari yang lain-lain kayaknya emang Nur Hikmah deh gitu. Mau Nur Hikmah ya, tadinya dari anaknya satu SMP dan dua-duanya Nur Hikmah. Jadi emang mungkin penilaian dia juga sependapat mungkin dengan kita gitu ya Ustaz. Maksudnya kita ini kan menggambarkan atau menjelaskan itu sesuai dengan yang kita lihat dan kita inginkan. Jadi saya menginginkan anak saya seperti ini gitu. Kamu kalau misalnya nggak pengen seperti itu ya silakan, itu kan hak ya, haknya orang mau sekolah di mana aja, haknya teman saya itu mau sekolahkan anaknya di mana itu silakan gitu. Tapi ternyata dia sependapat dengan kita gitu. Kita pengen anak kita jadi begini, bisa jadi nanti begini, karena kebetulan anak yang teman saya itu anak cewek, jadi dia lebih prepare lagi juga, takut ya dengan dunia yang sekarang gitu ya. Justru anak-anak akhwat insya Allah ya, kalau di Nur Hikmah ini jauh lebih safe. Safe banget. Makanya ketika di kelulusan kemarin, anak-anak kelas 9 atau anak-anak SD kelas 6, saya selalu memeluk orang tua yang laki-laki, saya katakan, alhamdulillah anak kita safe. Alhamdulillah anak kita safe. Artinya apa? Selamat batinnya. Gitu. Itu yang diinginkan juga mungkin. Karena kalau udah di SMA itu, anything can be happen. Kita udah nggak bisa ngontrol lagi sejujurnya. Mereka udah jadi sebagai individu itu udah jadi. Hanya tinggal berdoa aja. Ya, kan? Dan alhamdulillah mereka
Saya selalu katakan anak kita selamat di SMP Nur Hikmah, di SD Nur Hikmah, insya Allah di SMA Nur Hikmah gitu loh. Kadang-kadang juga saya dari diri sendiri, aduh coba ya kemarin dari SD, kenapa sih gitu. Cuman ya itu nggak bisa kita ini ya Ustadz ya. Itu udah takdir Allah. Ya, tapi ya alhamdulillah juga kita sekolahkan juga SD juga di SD Islam, jadi biar dia punya dasar juga gitu kan. Tapi jadi ada dasarnya, tinggal melanjutkannya di sini untuk benar-benar membentuk perfectnya lah gitu. Iya Ustadz. Jelas ya. Satu kalimat aja. Kalau diminta menggambarkan Nur Hikmah, apa yang bisa Bunda ucapkan tentang Nur Hikmah? Satu kalimat ya? Iya, satu kalimat. Enggak satu kata kok. Satu kata ya? No. Satu kalimat aja, satu kalimat. Kata. Aduh. Terlalu pendek kali ya. Apa ya, kalau Nur Hikmah ini kan bagi saya udah perfect ya Ustadz ya. Amin, jadi, amin. Satu katanya itu, it's my dream deh. Gitu. My dream. Wow, keren banget sih. Sekolah it's my dream gitu. Maksudnya, itu tuh impian deh untuk saya jadi anak saya seperti itu gitu. Ngelihat, apalagi dengan ngelihat iklannya atau apa, saya suka buka YouTube-nya atau buka Instagram-nya, buka iklannya gitu kan. Aduh, ngelihat yang berprestasi yang penghafal ini tuh, aduh kapan ya gitu. Jadi benar-benar it's my dream banget gitu. Kalau ke anak-anak saya sering ngomong kalau udah MPLS perdana, saya dulu pernah sharing ke anak-anak, judulnya materi saya I have a dream. Iya. I have a dream. Kalau ini it's my dream. Jadi my dream. It's my dream ya. Apa yang satu kalimat untuk Nur Hikmah? Enggak, ini it's my dream deh, sekolah impian. Udah nggak ada kata-kata lain. Keren. Udah terbaik lah gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan Insya Allah. Seperti yang kami bahas di meja-meja rapat kerja, mudah-mudahan ekspektasi dan kenyataan itu bertemu. Kurang lebih gitu ya. Karena memang sekolah ini juga didampingi dengan banyak sekali pakar-pakar, konsultan pendidikan, dan juga sekolah kita juga berafiliasi pada sekolah terbaik. Gitu. Terima kasih ya Bunda Afrul, nggak terasa, saya nggak tahu ini kita berapa jam, tapi benar-benar sangat luar biasa, menarik banget, dan alhamdulillahirrabbilalamin, itulah diskusi kita perdana sekali dengan Bunda Aprilia, yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semuanya, tentang impian seorang orang tua, harapan-harapannya tentang sekolah yang tempat anaknya join nih di SMP Nur Hikmah ya? SMP Nur Hikmah di kelas 7? Kelas 7 Hanafi. Barakallahu fiik. Terima kasih Bunda, ada oleh-oleh dari podcast. Terima kasih banyak Ustaz. Analogi, karena sekolah punya banyak sudut cerita. Masya Allah, barakallah. Oleh-olehnya mana ya? Oh ini dia, sorry ya, sebentar. Nih, ada oleh-olehnya nih. Masya Allah, alhamdulillah. Coba buka deh. Unboxing ya, kita ini ya Ustadz ya. Masya Allah, Hikmah Podcast ya. Perdana. Unboxing perdana nih. Ntar ditampilin ya di layar ya. Oh, Masya Allah, bagus. Ini hadiahnya. Buka dong. Buka ya. Ya Allah, benar-benar dibuka ini, unboxing beneran ini Ustadz namanya. Nih. Oh, ini dia. Oh, bisa dipakai ini Ustaz. Dipakai dong. Ya, Nur Hikmah Podcast Analogi. Apa bacanya, Bun? Karena sekolah punya banyak sudut cerita. Masya Allah, keren ya. Ya, itu hadiah perdana dari kami, tim media digital. Iya. Untuk tamu perdana kami yang luar biasa, Masya Bunda. Allah. Ya. Oke, sambil kita tunggu Bunda April lipat baju, marilah kita tutup podcast perdana ini dengan lafaz hamdalah, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.